Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, silakan duduk. Mbak Sarah ya? Iya, Tumben kesini udah lama gak ketemu. ya kemarin sebenarnya udah mau kesini, tapi bapak lagi sibuk, jadi bisa silaturahminya hari ini. Oh, berarti emang udah dari kemarin pengen ketemu Bapak ya? Iya, Oh iya Mbak, mohon maaf karena memang belakangan ini Bapak itu masih banyak kegiatan-kegiatan di luar kota. Jadi alhamdulillah hari ini bisa free dan senang sekali bisa bertemu Mbak Sarah. Dulu pas Bapak ketemu Mbak Sarah tuh mukanya berseri-seri banget loh. Ini tumben datang ke sini kok kayak murung, sedih. Kalau boleh tahu itu kenapa Mbak Sarah? saya lagi bingung. Bingung? Iya, Bingung kenapa? Kenapa Mbak Sarah? jadi sekarang ini saya lagi kuliah. Hmm. Saya pengen loh gitu kayak ada buat nambah-nambah, pengen kerja gitu di sela-sela kuliah tuh kayak pengen kerja gitu, pengen ada buat nambah-nambah ini uang saku jajan. Oh, berarti Mbak Sarah itu lagi bingung buat nyari uang tambahan, uang saku. Iya, Itu alasannya apa Mbak? Alasan Mbak Iva pengen banget cari kerja seperti itu. Padahal Mbak Sarah kan lagi kuliah. Juga pastinya kan ada jadwal kuliah, kegiatan kuliah. ya karena kan saya lagi kuliah di salah satu perguruan tinggi di Purwokerto, di UIN Purwokerto. Oh, Nah di situ kan diharuskan harus mondok, jadi kayak untuk biaya pondok, biaya kuliah, biaya sehari-hari kan itu kayak udah berat gitu kalau semuanya sumbernya itu dari orang tua. Jadi saya pengen kayak ada usaha dari saya sendiri gitu, pengen gitu kerja. Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak Sarah udah pernah berpengalaman belum di dunia kerja? Belum, tapi dulu waktu aliyah pernah kayak ikut kerja sama tetangga itu disuruh apa ya, kayak ngisi-ngisi BPKB gitu. Oh iya. Itu bertahan lama? Ada 1 tahunan, tapi sekarang udah enggak, soalnya kan dari sananya juga mungkin karena udah ada karyawan baru, jadinya udah enggak. Oh iya. Terus yang paling melatar belakang Mbak Eva itu pengen cari uang tambahan itu apa Mbak? Biar enggak terus-terusan merepotkan orang tua, pengen ada usaha sendiri gitu, pengen ya setidaknya nggak terlalu memberatkan orang tua. Tapi orang tua Mbak Sarah mengizinkan? Saya belum diskusi sih, belum ngobrol secara langsung gitu, pengennya kayak gini-gini, pengen kuliahnya sambil kerja gitu. Tapi kalau sebisa kayak cerita gitu sama orang tua kayaknya nggak menutup kemungkinan buat dibolehin. Berarti kalau semisal orang tua tahu Mbak Eva pengen cari kerja, itu kemungkinan besar nggak dibolehin? Nggak menutup kemungkinan dibolehin. Kan di situ kan juga pasti kita kayak dituntut buat belajar kayak usaha, ya pasti dibolehin. Cuman masih bingung gitu, masih awang-awang mau kerja apa. Berarti Mbak Sarah di keinginan yang sudah besar seperti itu, tapi kadang masih ragu pengen kerja apa? Iya. Kenapa masih ragu? Sedangkan keinginan Mbak Iva itu kan besar, pengen cari uang saku pribadi, nambah-nambah penghasilan, buat meringankan orang tua. Apa yang membuat Mbak Sarah itu ragu? Bukan ragu ya, tapi kayak lebih ke berat ke kuliahnya. Kan lagi kuliah banyak tugas, terus jam kosongnya itu kurang relatif, kayak kurang apa ya, kurang kayak sehari full gitu, kayak jarang, paling kayak jam 1 masuk, jam kedua kosong, terus jam ketiga masuk lagi gitu. Jadi kurang efektif gitu kalau buat kerja. Nah itu Mbak Iva kan udah tahu ada perkuliahan yang harus Mbak Iva jalani
jangan sampai terganggu. Tapi Mbak Iva kan pengen banget tuh cari uang tambahan. Jadi alangkah baiknya Mbak Iva harus seperti apa? Ataukah pengen banget tetap apa? Harus punya pekerjaan biar tambah uang saku atau bagaimana menurut Mbak Iva? Mungkin ada dua opsi. Yang pertama mungkin harus cuti kuliah gitu ya, biar kerja dulu, fokus kerja dulu, nambah uang dulu buat sama kuliah besok. Kalau enggak kerjanya di kesampingan dulu, fokusnya ke kuliah dulu. Masih bingung sih. Nah, semisal nih Mbak Iva cuti itu tadi, maaf Mbak Sarah cuti kuliah, itu cuti kan berapa hari tuh, berapa semester kalau cuti? Mungkin mau ambilnya 1 semester 6 bulan. 6 bulan. Kalau Mbak Sarah cuti dalam waktu 6 bulan, itu apa nggak memperlambat kuliah Mbak Sarah? Ya pasti iya, tapi kan kalau tujuannya buat kayak cari bekal dulu kan nggak masalah. Berarti menurut Mbak Sarah nggak masalah nih? Enggak. Kalau harus merelakan perkuliahannya? Enggak. Sedangkan kan kalau kita lihat dunia sekarang, itu yang namanya orang tua terus menasihati anak-anaknya supaya fokus pendidikan terlebih dahulu. Nah, kan Mbak Sarah juga belum bilang ke orang tua. Nanti kalau orang tua Mbak Sarah itu memang nggak merestui untuk Mbak Sarah kerja, terus Mbak Sarah bagaimana? Ya mungkin akan ikut nasihat orang tua dulu. Ya kuliah dulu. Mungkin kan orang tua menasihati itu karena kemampuan dari orang tua mampu buat biayain setidaknya kayak 1 tahun lagi atau beberapa tahun lagi atau bahkan sampai lulus. Jadi ya mungkin akan ada baiknya kalau dibicarakan dulu sama orang tua. Iya, itu memang harus kita berkomunikasi dengan keluarga. Terus menurut Mbak Sarah, apakah harus dengan bekerja kita dapat penghasilan? Maksudnya tanpa merelakan kita cuti selama 6 bulan tadi. Apakah nggak ada cara lain? Gimana menurut Mbak Sarah? Maaf, pertanyaannya boleh diulangi lagi? Bisa. Jadi gini, apakah tidak ada cara lain selain bekerja? Yang di situ tadi kata Mbak Sarah harus merelakan cuti kuliah selama 6 bulan. Ada cara lain? Mungkin nggak ada. Nggak ada. Saya mengerti apa yang Mbak Sarah rasakan. Bapak juga dulu seperti itu. Bapak juga mondok dari MTS sampai kuliah. Bapak itu mondok dulu. Semakin lama Bapak itu semakin ngerasa nggak enak sama orang tua. Betul apa yang Mbak Sarah rasakan saat ini. Bapak juga dulu hobinya main kemana-mana. Yang di situ harus menghabiskan banyak uang. Kalau Bapak cuma mengandalkan saku dari orang tua, Bapak tidak bisa. Bapak regu. Apalagi Bapak seorang cowok kan. Jadi pada saat itu Bapak itu ada pikiran bagaimana mendapatkan uang tapi dengan tidak bekerja. Soalnya kan bekerja itu, coba yang Mbak Sarah ketahui bekerja itu seperti apa? Keras. Kerja keras ya. Terus disiplin datang tepat waktu mungkin. Iya. Terus apalagi kalau kerja full time kan itu kayak harus memakan banyak tenaga, pikiran. Capek sudah pasti. Terus bisa disambi apa nggak kira-kira? Misalnya kita kerja di pramusaji misalnya di rumah makan, dari pagi, siang, sore kita kuliah, malamnya kita harus jadi pramusaji di rumah makan. Apakah itu nggak menghabiskan tenaga yang ekstra sehingga kita capek mungkin? Pasti capek pasti. Terus dari capek
kuliah juga nggak bakal fokus. Iya. Ya kan? Nah dulu tuh bapak sempat membangun usaha seperti itu. Jadi Mbak Ifah mungkin jangan banyak-banyak mengambil langkah terlebih dahulu. Mbak Ifah, Mbak Sarah harus melakukan apa kalau begitu? Berarti yang harus saya lakukan kedepannya agar lebih mempelajari dunia kerja seperti apa, terus paham akan resiko-resiko yang akan saya alami nantinya. Mungkin saya harus memikirkan cara bagaimana biar bisa tetap menghasilkan uang tanpa harus mengorbankan kuliah saya. Iya, itu Anda sudah bisa mencari alternatif apa yang harus Anda lakukan. Apakah perasaan Mbak Sarah sudah mulai lega? Sudah ada jawaban? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sesi konseling pada hari ini sudah kita akhiri. Nanti Mbak Farah bisa datang lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak sudah membimbing saya untuk lebih lega. Mungkin masalahnya nggak seberapa, tapi rasanya sekarang udah lega. Kalau gitu saya mau pamit pulang, Pak. Oh, hati-hati ya Mbak. Terima kasih sudah Assalamualaikum. kunjung. Waalaikumsalam.